bukan saja pengelolaan pun FSM pun itu bukan pada daerah di Lamongan yang kebetulan waktu itu berhasil. Kemudian di Solo yang begitu sangat dinamis, mereka bisa berhasil. Wali kota di Solo itu yang dari anak buahnya Pak Taufik Kemas. Jadi mungkin ada blessing in disguise kita punya pemerintah atau pemimpin yang lemah ini. Ya. Nah, bagaimana kita kuatkan sekarang ke daerah-daerah? Muhammadiyah, NU di daerah harus bersatu untuk membangun daerah itu, sehingga kita bisa seperti negara-negara maju lainnya di Amerika, di Australia, di Nah, jadi itu kalau kita mau lihat perubahan di dalam society-nya itu. Nah, saya kira justru peranan-peranan lembaga seperti Muhammadiyah, NU itu yang sekarang berperan. Apalagi negara kita begitu besar, nggak mungkin pemerintahan yang normal saja itu belum bisa mengatasi masalah, apalagi nggak normal. Jadi itu justru itu sekarang ormas Muhammadiyah Bang Bin ini nggak perlulah ingin jadi presiden, ya. Karena Muhammadiyah lebih besar dibandingkan pemerintahan itu sendiri. Berikan terima kasih. Assalamualaikum. Daripada ngomong, kalau ngomong nggak tahu kapan berhentinya. Begini, sebagai besar saya setuju saja sebagai. Saya ingat waktu kita belakang sedikit, pernah sekali saya diminta oleh Pak Murdiono untuk ketemu dengan Pak Harto menyerahkan buku. Jadi Pak Harto waktu itu lagi tenang aja, pakai cerutu, terus dia bilang nggak ada maksud apa-apa. Bung Karno adalah seorang pemimpin besar. Iya Pak. Tapi bagaimana dia sebagai presiden? Saya diam saja. Nah, dia mungkin mengatakan di bawah dialah Indonesia lebih makmur, itu yang dikatakan sebenarnya. Tapi pada waktu itu Orde Baru ya, dan juga sebelumnya sering saya katakan tanpa sengaja, ini adalah contoh dari greedy state, suatu negara serakah yang tidak puas hanya dengan penguasaan politik dan ekonomi, tapi juga ingin menguasai kesadaran dan ingatan kolektif bangsa. Nah, ketika ambruk, nah itu repotnya, ketika ambruk itu adalah dalam suasana itu negara makin kuat, masyarakat makin lemah. Nah, ketika itu kehilangan wibawa dan masyarakat mengalami masalah, masyarakat sudah tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah dirinya lagi karena sudah lemah, sedangkan negara mengalami krisis, maka konflik di mana-mana terjadi. Nah, waktu itulah sering juga saya katakan, dan sekarang sayangnya kata yang sama mesti saya katakan. Pertama, kita mengalami krisis muncul trust. Siapa percaya pada siapa? Buktinya 150 partai berdiri. Yang kedua, akibatnya saya bilang crisis management. Tidak bisa mengatakan karena crisis management. Akibat kedua, repotnya adalah kita tergelincir pada sebelum spiral of stupidity, spiral kebodohan. Satu perbuatan bodoh ditanggapi oleh perbuatan lagi, dan sebelum kita tahu dua desa tetangga sudah saling bakar. Satu ucapan bodoh ditanggapi oleh ucapan bodoh lain, sebelum kita tahu presiden sudah dijatuhkan. Nah, ternyata sekarang banyak telah kita selesaikan. Negara sudah makin kuat, bisa mengatasi, masyarakat juga makin kuat, otonomi segala macam. Tapi ada yang terlupakan supaya selama ini bahwa selama Orde Baru itu juga terjadi perpindahan hebat. Nggak ada lagi cerita mangan orang kumpul, sudah berkeliaran. Sekarang statistik entah benar atau tidak, tinggal 88 provinsi saja yang benar aslinya 85%. Yang lain-lain, wah sudah kacau. Yang terbanyak tentu Jawa Tengah, Jawa Timur tetap 92%. Tapi Jawa Barat 76% Jawa sudah. Bukan. Jadi, nah kita harus belajar dengan keragaman itu. Nah, dalam keragaman itu agak repot banyak. Tanpa sadari kita dulu dikatakan orang yang paling toleran, kok juga jadi orang pemarah. Konflik mana-mana terjadi aja. Tidak sehebat yang telah diselesaikan oleh Pak JK, tapi di situ mudah-mudah aja. Tarakan jalan Jakarta kemarin ini, mudah-mudah. Jadi apa problemnya? Nah, lagi terakhirnya perlu juga diingat lagi ya,
ini salah satu masalah tahun 56 saya ingat waktu Bung Karno Pak Hatta dapat hadiah bertingkat kabupaten. Sekarang mana bisa lagi. Padahal jadi kecundung pada dia. Bisa saya sampaikan karena tadi sudah semuanya bicara yang saya pikirkan juga gitu. Saya pernah menulis itu di Harian Kompas dulu, bilang kita ini sudah kehabisan teori, sudah habis teori di gudang, dan tidak ada, udah dikeluarkan semua. Hari ini nih tadi keluar semua, tapi sejak dulu ya kita begitu-begitu aja, berdiskusi terus, marah-marah terus, tetapi tidak berubah terus gitu. Nah, oleh sebab itu saya tertarik tuh Pak Rizal Ramli mengatakan ya kita harus melakukan sesuatu yang seakan-akan bertentangan dengan apa yang dikatakan Ketua DPR Marzuki Ali. Kita harus bersyukur gitu. Yang satu bilang harus melakukan sesuatu, yang satu mengatakan kita harus bersyukur dengan yang kita punya. Tapi sebenarnya itu sama, karena bersyukur dalam arti dinamis itu harus melakukan sesuatu. Tidak boleh orang bersyukur itu diam. Tidak boleh orang bersyukur itu diam. Itu di dalam konsep agama juga yang dikatakan sabar, apa itu? Sabar itu bukan diam, sabar itu kalau perlu pada suatu situasi itu harus berani ngamuk. Itu sabar namanya. Nah, ya. Makanya ada konsep-konsep sabar itu di dalam agama itu ada sabar berarti menerima kenyataan, sabar berarti berusaha, dan sabar berarti melawan, berani melawan itu sabar artinya. Sama dengan bersyukur juga begitu. Tapi begini, kalau ditinjau dari sudut bidang saya, sebenarnya semua masalah itu tidak ada persoalan konstitusi, tidak ada persoalan hukum, tidak ada persoalan ideologi. Pluralisme misalnya, itu ideologi sudah jelas, konstitusi sudah jelas, hukum-hukum kita sudah jelas, mengatur dengan jelas dan tegas. Persoalannya itu adalah bagaimana melaksanakan. Sehingga kalau ditanya ke Mahkamah Konstitusi misalnya, Pak ini harus begini, apa hukum yang tidak ada negeri ini? Sudah ada semua, tinggal pelaksanaannya. Terus kuncinya di mana? Menurut saya ya leadership tadi, kepemimpinan yang tegas, yang bisa memberi komando yang menyatu gitu, menyatu bukan dari dalam arti otoriter. Jangan sampai misalnya memberi petunjuk ini, laksanakan ini, tiba-tiba tidak dilaksanakan. Misalnya nih, harapnya diungkap ada aktivis dianiaya, dijelaskan, dikatakan tidak ketemu juga yang menganiaya, sementara teror yang sangat jauh sana bisa ketemu. Masa yang mencari yang di sini aja tidak ketemu misalnya. Nah ini kesatuan komando dan ketaatan. Bagi saya kalau proses penegakan hukum yang seperti itu berarti ini kan sudah jelas tuh perintahnya tuh, ungkap kasus itu, tidak diungkap juga gitu oleh aparat penegak hukum. Karena apa? Karena sebenarnya para penegak hukum kita itu tersandra oleh perbuatannya sendiri, sehingga dia tidak berani melakukan sesuatu karena dianya pun akan kena kalau melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum. Nah ini yang harus kita lakukan, yang melakukan sesuatu, kata Pak Rizal Ramli itu begitu, melihat persoalan ini, persoalan penegakan hukum, melihat ketersandraan para penegak hukum ini. Sehingga kalau seorang penegak hukum dikatakan, kamu lakukan ini, itu berantas si A korupsi misalnya, nanti si A nya bilang, kalau kamu ngerjain saya, kamu juga dulu korupsi bersama saya gitu. Saya ungkap juga kamu, akhirnya keluar SP3 lah, dibilang oh ini tidak cukup bukti lah dan sebagainya. Nah ini persoalan kita sebenarnya, ini persoalan kita. Bagaimana kita membersihkan yang ini? Kalau dari perspektif saya sebagai penegak hukum sebenarnya. Di sini kalau mari kita bersyukur dengan cara melakukan sesuatu secara tegas, itu artinya bersyukur gitu. Sehingga mempertemukan idenya Pak Rizal Ramli dengan Pak Marzuki ini sebenarnya gampang, bukan sesuatu ditangkap itu kok berbeda, sama-sama tokoh nasional. Enggak juga sebenarnya, saya melihatnya sama saja. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Tafsir dari madhab Rizali dan Marzuki
Ini diberi jalan tengah oleh tafsir Mahfuzi. Ternyata sabar itu bukan pasif, tapi sabar itu aktif, dinamis, proaktif untuk melakukan perubahan. Ini saya baca, pengetahuan saya belum ada dalam kitab-kitab tafsir. Tapi ini sebuah tafsir baru yang saya sendiri sangat setuju. Maka kepada bangsa Indonesia untuk tetap bersyukur dalam kesabaran, tapi tidak diam, tapi harus terus menerus. Tidak harus melawan mungkin maksudnya, tapi seperti orang Madura yang selalu mencari jalan keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, ya, sungguh kaya sekali. Walaupun topik dan pembicaraan kita nyaris berulang-ulang, tapi saya menilai banyak juga yang baru-baru dan sangat kaya. Oleh karena itu pertemuan ini sangat positif dan produktif sesuai dengan maksud. Seperti dalam topik, saya ingin memberikan beberapa catatan. Pertama, tentang permasalahan atau problematika bangsa itu begitu banyak. Sebagian sudah diungkapkan dalam ruangan ini, tapi masih banyak lagi yang belum diungkapkan. Dan apalagi jika itu ditanya langsung kepada rakyat di lapis bawah, tentu aneka masalah akan mengemuka gitu. Saya tidak mengulangi identifikasi atau pemetaan masalah di dalam aspek-aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, ya. Tapi mencoba mengambil hal-hal yang pokok, ya. Dan tadi Profesor Taufik Abdullah sudah membantu, ya. Ada crisis of mutual trust, yaitu krisis kepercayaan antar sesama, tidak hanya antar rakyat terhadap negara, tapi juga di antara elemen-elemen rakyat bangsa itu sendiri. Jangan-jangan juga krisis kepercayaan terhadap dirinya sendiri, yang saya kira tidak kalah berbahaya ketika ada hopeless dan frustasi sosial, sebuah istilah yang muncul beberapa hari terakhir ini. Dan itu tentu sangat membawa nestapa dalam kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Tapi juga tadi dilanjutkan crisis of management, mengelola masalah itu sendiri, sebelum juga mengelola potensi-potensi yang kita miliki, termasuk juga manajemen negara, manajemen pemerintahan, mungkin maksud dari Pak Taufik tadi itu. Tapi yang menarik, saya ingin paparkan beliau, ini spiral of stupidity, ya. Ini menarik istilah. Biasanya spiral hanya dalam konteks KB, ya. Tapi ini lingkaran-lingkaran jadi stupidity, yang biasanya spiral yang bersifat vertikal itu positif, naik ke atas, membuat dinamika yang melambung. Tapi saya memahami spiral of stupidity yang masuk ke dalam, yang bukan vertikal ke atas tapi ke bawah, ini akan menenggelamkan bangsa. Maka kira-kira 3 kinds of crisis dari Pak Taufik Abdullah, kalau boleh saya simpulkan, beliau tidak mengungkapkan bahwa ini sangat possible bring the nation into bankruptcy. Itu narasi-narasi yang bersifat ad hoc, parsial, itu pun penting gitu. Tapi wacana besar sebagai bangsa kembali ini belum ada. Dan tadi banyak disinggung, saya letakkan pada poin terakhir, lemahnya kepemimpinan. Pak JK kalau tidak salah paham tadi bahkan menggunakan istilah krisis, Pak, ya? Oh tidak, ya? Thailand. Oh Thailand. Ya, itulah hebatnya Pak JK membandingkan dengan negara luar gitu. Ya, tapi maksud beliau di dalam. Crisis of leadership. Jadi bukan hanya lemahnya. Ya mohon maaf mungkin ada yang tidak setuju. Dari awal tadi saya sampaikan negara yang tidak hadir, negara yang absen, yang dalam bahasa Arab negara yang goib. Ya. Tadi ada yang menyebut Mas Tris nyaris agak putus asa. Ya udahlah, jangan dianggap apa-apa, karena memang sudah tidak ada. Adamuhu ka adamihi, wujuduhu ka adamihi, adanya bagaikan tiada.
Kesannya beliau itu hopeless, sangat berputus asa gitu. Tapi diletakkan dalam kalimat yang arif bijaksana tadi, negara tidak hadir. Jadi kalau tadi betul, rakyat yang sakit tadi bahkan lebih keras dari sakit yang kita alami. Dan saya tidak tahu dalam hukum kausalitas mana penyebab, mana akibat. Rakyat yang sakit menyebabkan pemimpin yang sakit atau sebaliknya. Tapi dari teori pembusukan ikan biasanya pembusukan dari kepala. Dan dalam perspektif agama, pemikiran politik Islam, pemimpinlah yang paling bertanggung jawab. Ini persoalan mas'uliyah, persoalan tanggung jawab. Bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab. Oleh karena itu kita berharap kepada kepemimpinan. Tentu kepemimpinan yang hadir, yang efektif, yang fungsional. Tadi tidak usah dikaitkan dengan citra umpamanya. Dan pada tingkat ini dari begitu banyak masalah, rakyat risau terhadap permasalahan yang dihadapinya. Tapi kita juga tengarai dari sudut rakyat, pemerintah dan pemimpin juga risau. Sebaiknya pemimpin jangan risau terhadap dirinya sendiri. Seharusnya risau terhadap kerisauan rakyat itu sendiri. Nah, oleh karena itu ini perlu sekali jalan keluar ya. Tapi saya kira suara tadi yang banyak, mohon maaf Pak Rizal Ramli, bukan revolusi, bukan perubahan. Yang suarakan itu Pak Rizal Ramli, Mas Adi, Mas Ardi. Tapi tadi aliran Pak Tris. Kemudian yang lebih arif ya, itu madhabnya Pak Mahfud. Sabar, tapi sabar yang aktif, kita keluar dari masalah. Maka jalan keluarnya, marilah lewat forum ini kita pesankan kepada seluruh anak bangsa untuk memiliki kesadaran bahwa kita dalam keadaan seperti ini. Dia khawatirkan ada yang tidak menyadari bahwa kita dalam keadaan krisis. Kita berada dalam keadaan sakit, istilah Pak Mubarok tadi. Sebab kalau sampai di antara kita tidak menyadari kita berada dalam keadaan seperti ini, penuh krisis dan ada sakit, maka saya kira akan susah problem solvingnya. Apalagi jika kesakitan ini, krisis ini, kita coba tutup-tutupi seolah-olah kita tidak sakit gitu. Itu sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, yang mewakili pemerintah di tempat ini, kalau yang dekat presiden ada ya. Kalau pengadilan minta tentu kita. Kalau pengadilan minta. Iya. Gimana? Tanggapan bencana di Papua, Pak? Iya, bencana Papua tentu sangat besar sekali skalanya. Hanya ini boleh dibilang mini tsunami untuk di suatu kota seperti itu. Tapi kita harapkan semuanya bisa selesai. Pemerintah sudah jalan, Palang Merah juga sudah sejak awal ada di situ. Tadi kami kirim satu kargo barang-barang untuk sana penuh, dan relawan juga sudah dikirim dari Makassar, dari PMI, pemerintah juga. Memang yang sekarang ini sebenarnya yang nanti yang harus dipikirkan rehabilitasinya. Itu besar, membuat perumahan lagi dan sebagainya. Itu yang segera dipikir. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah ke sana, tapi apa diseuraikan itu saya kira ada benarnya juga. Karena memang ada HPH di situ, dan apa yang diuraikan beberapa media dan juga beberapa walhi macam-macam saya kira tentu ada benarnya. Jadi dua-dua sebenarnya, pembalakan dengan dua-dua benar, pembalakan dan hujan keras. Kalau walaupun ada pembalakan tidak ada hujan keras tidak ada juga, tapi walaupun ada hujan keras tidak ada pembalakan tidak jadi juga, jadi gabungan dua-duanya. Pak JK, apakah perlu Pak Presiden meninjau Seperti biasanya, seperti terakhir kemarin di Sumatera Utara, atau tidak ada Sinabung, tidak ada yang meninggal, Presiden datang. Ini sudah 100 meninggal. Biasanya Presiden itu arif untuk datang daerah-daerah yang ada korban, supaya adil. Bapak berencana datang ke sana? Tim PMI sudah di situ sejak minggu lalu. Kalau komunikasinya sudah lancar, insya Allah kita datang juga. Sekarang harus lewat beberapa kali baru bisa sampai ke situ.
selama ini sebenarnya kita tidak mengkategorikan itu. Bencana apa saja itu harus dibantu.